Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita kembali melanjutkan materi kita, yakni tentang faktorisasi prima. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada pembahasannya. Nah, faktorisasi prima adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Jadi itu pengertian dari faktorisasi primanya. Nah, untuk menentukan faktorisasi prima bisa menggunakan tabel. Nah, bisa juga adik-adik kita menggunakan pohon faktor, ya. Namun pada pembahasan ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan tabel. Kenapa? Karena tabel yang agak mudah, ya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, bagaimana cara menentukan faktorisasi prima dengan menggunakan tabel. Nah, perhatikan contoh. Tentukan faktorisasi prima dari pertama 12, yang kedua 45, ya, atau A12, B45. Baik, kita bahas satu persatu. Bagian A12, ya. Jadi caranya adik-adik, kita tulis ulang dulu soalnya. Ya, begini. Oke, bisa ya. Kemudian kita buat tabelnya, ya, begitu. Oke, begitu saja. Nah, caranya adik-adik untuk menggunakan tabel ini, kita harus membagi dengan bilangan prima, ya. Untuk menyelesaikan soal ini, ya, kita harus membagi dengan bilangan prima. Masih ingat bilangan prima adik-adik? Oke. Nah, contoh bilangan prima, saya ingatkan lagi bilangan prima, ya. Dimulai dari berapa adik-adik? Nah, mulai dari 2, apa lagi? 3, 5, berapa lagi? 7, dan seterusnya, ya. Nah, jadi yang ini nanti adik-adik kita membagi, ya, di soal ini dengan memilih angka atau bilangan prima yang ada, ya. Bisa, ya? Oke. Nah, pertama 12 ini. 12 ini kita memilih angka di sini, di bilangan prima ini mana yang habis dibagi 12. Mana yang bisa dibagi 12. Nah, jadi misalnya saya pilih angka berapa? Nah, 2 bisa enggak? Nah, bisa, ya. Nah, 3 juga bisa. Jadi tinggal kita pilih salah satu. Jadi sebenarnya saya pilih angka 2. Jadi 2 saya tulis di sini. Oke. Nah, kemudian saya buat lagi seperti ini, ya. Nah, sekarang tinggal kita bagi 12, adik-adik. 12 bagi 2. 12 bagi 2. Berapa hasilnya? Nah, ingat perkalian 2? Hasilnya 6. Maka kalau 6 kita tulis di sini, ya. Jadi 12 bagi 2 hasilnya 6. Oke? Atau bisa juga 2 dikali berapa sama dengan 12? 6 juga. Bisa, ya? Oke. Selanjutnya, nah, kita buat lagi kolomnya. Nah, sekarang 6 lagi yang kita lihat. Nah, 6 ini kita mencari angka di sini mana yang bisa dibagi 6. Ya. Bisa juga 2, bisa 3, ya. 6 kan bisa bagi 2, bisa bagi 3 juga, ya. Oke. Ya. Nah, kita
kita pilih salah satu, misalnya pilih lagi angka 2, boleh ya. Jadi kita tulis ulang 2 lagi di sini, 2 ya. Nah, kemudian tinggal kita bagi ulang. 6 bagi 2 berapa adik-adik? 6 bagi 2 berapa? Atau 2 dikali berapa sama dengan 6? Bisa ya? Hasilnya 3. Kenapa? Karena 2 kali 3 sama dengan 6. Gitu ya. Jadi kita membagi. Bisa ya adik-adik? Nah, oke. Sekarang kita sudah dapat hasilnya 3. Nah, 3-nya ini kita bagi berapa lagi di sini? Kita pilih angka yang bisa dibagi 3. Yang ini. Nah, kita pilih di bilangan prima adalah angka berapa? Angka 2 bisa enggak? 3 bisa membagi 2? Tidak bisa ya. Jadi kita pilih angka 3. Nah, jadi kita pilih angka 3. Kenapa? Karena 3 ini bisa dibagi 3. Ya, jadi kita pilih angka 3 di sini. 3. Oke. 3 bagi 3. 3 bagi 3 berapa adik-adik? 1. Kenapa? Karena 3 kali 1 hasilnya juga 3. Bisa ya adik-adik? Oke. Nah, jika sudah sampai di 1, maka sudah selesai cara penyelesaiannya. Ya, jadi semua harus sampai di 1. Kalau belum sampai di 1, maka belum bisa. Bisa ya adik-adik? Oke, jadi saya buat saja seperti ini. Karena sudah sampai di 1, maka penyelesaiannya berhenti sampai di situ. Nah, sekarang kita tentukan mana bilangan primanya atau faktorisasi primanya. Nah, tinggal kita lihat di sini. Nah, ini angka inilah yang merupakan faktorisasi primanya. Ya, ini. Ya. Nah, tinggal kita tulis adik-adik. Jadi faktorisasi prima mohon maaf ya tulisannya jelek. Nah, dari 12, faktorisasi primanya dari 12 adalah, nah, tinggal kita kali. Karena tadi kan pengertian dari faktorisasi prima perkalian bilangan primanya ya. Nah, tinggal kita kali ini 2. Nah, itu 2 kali. Nah, ini lagi 2 ya. Bisa ya adik-adik? Dikali. Nah, angka berapa ini? Angka 3. Bisa ya? Jadi 2 ini dikali. Nah, 2 lagi. 2 kali 3. Nah, sampai di sini belum selesai. Nah, tinggal kita lihat lagi. Nah, 2 ya. Nah, kita tulis ulang lagi 2. Bisa ya? Nah, 2-nya ini adik-adik ada berapa angka? 1, 2. Ada 2 ya? Nah, karena dia ada 2 angka, maka kita taruh pangkatnya di atas 2. Kenapa? Karena ada 2 ini. Kalau misalnya 2-nya ada 3, maka di sini kita taruh pangkat 3. Kita tulis 3 ya di atas. Gitu ya. Kita kali dengan angka 3. Oke. Bisa ya adik-adik? Nah, sekarang 3-nya ada berapa? Hanya 1 ya. Jadi bisa juga kita tulis di sini 3 pangkat 1. Nah, bisa ya? Nah, sehingga inilah yang dinamakan faktorisasi primanya. Ya. Bisa ya adik-adik? Jadi ketika adik-adik menulis seperti ini boleh juga. Nah, bisa juga adik-adik menulis 3-nya pangkat 1 tidak ada, tidak apa-apa ya. Bisa juga ditulis begini, atau bisa juga jawabannya 2 pangkat 2 kali 3. Nah, bisa juga. Nah, kenapa? Karena biasanya juga di penjelasannya untuk pangkat 1 tidak ditulis. Begitu.
Jadi kalau adik-adik menyelesaikan seperti ini benar juga. Kalau adik menyelesaikan seperti ini benar ya. Sudah bisa dipahami ya untuk faktorisasi prima. Nah, jadi yang dimaksud dengan faktorisasi prima adik-adik yang ini. Inilah yang dinamakan faktorisasi primanya. Ini ya. Gitu ya. Oke. Bisa ya? Jadi intinya kita membagi dengan bilangan prima yang ini. Yang ini. Oke. Baik, kita lanjut ke bagian B. Nah, untuk bagian B, nah sama dengan tadi, kita buat tabelnya. Nah, bagaimana? Ya, kita buat kembali. 45. Oke, kita buat tabel semacam tadi. Oh. Oke. Nah, kita tulis lagi bilangan primanya ya, yang bisa ya. Nah, masih ingat contoh bilangan prima ya, yang tadi, yang bagian A. Saya singkat saja, bilangan prima. Oke, contohnya tadi apa? 2, berapa lagi? 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang tinggal kita membagi angka. Di sini kita cari angka yang bisa dibagi dengan 45 ini. Jadi intinya sekali lagi adik-adik, kita memilih angka di sini yang bilangan prima ya. Yang bilangan prima yang bisa dibagi oleh 45. Nah, sekarang kita cari 2, 3, 5, 7 mana yang bisa dibagi oleh 45. Yang bisa dibagi oleh 45 adalah angka berapa? Angka 5 ya. Ini ya. Yang ini. Nah, angka 5. Nah, jadi kita tulis di sini lagi 5. Nah, jadi kita membagi. Gitu ya, adik-adik. Nah, sekarang tinggal kita bagi 45 bagi 5. Nah, ini perkalian 5 ya. 45 bagi 5. Atau 5 dikali berapa? Hasilnya 45. Berapa adik-adik? 5 kali? Oke, 5 kali 9. Oke, nah, saya tulis 9 di situ. Kenapa? Karena 5 kali 9 hasilnya 45. Gitu ya? Oke. Nah, sekarang tinggal kita lihat lagi angka 9-nya. Nah, 9 ini kita cari angka yang bisa dibagi oleh bilangan prima yang di sini. Kita pilih angka berapa? Kita pilih angka 2, bisa nggak? 9 ini bisa membagi 2 nggak? Tidak bisa ya? Tidak ada hasilnya. Tidak ada 2 kali berapa sama dengan 9, tidak ada. Jadi dibagi dengan 3. 3 ada. Jadi kita tulis lagi di sini 3. Oke. Kemudian kita buat lagi barisnya ya. Nah, sekarang 9 dibagi 3. Berapa adik-adik? 9 dibagi 3. Hasilnya adalah 3. Kenapa? Karena 3 kali 3 hasilnya 9. Gitu ya. 9 bagi 3 hasilnya 3. Jadi kita tulis lagi 3 di sini ya. Atau bisa juga 3 dikali berapa sama dengan 9, boleh. Ya. Jadi hasilnya adalah 3. Bisa ya? Ya, mudah ya. Nah, sekarang tinggal 3 ini. Ya, tinggal 3. Nah, 3-nya ini kita bagi berapa supaya hasilnya 1. Kita pilih angka lagi di sini di bilangan primanya. Nah, mana yang habis dibagi 3 di antara sini? Yang habis dibagi 3 adalah angka 3 juga ya. Oke, jadi kita pilih 3 lagi, tidak masalah. Jadi kita pilih 3 lagi. Ingat sampai dia 1. Nah, 3 bagi 3 berapa? 3 dibagi 3. Hasilnya 1. Kenapa? Karena 3 kali 1 sama dengan 3 ya. Bisa juga 3 kita kali berapa? Hasilnya adalah 3. 1 juga ya. Jadi kita tulis di sini 1. Nah,
Kalau sudah sampai 1 di sini adik-adik, berhenti cara penyelesaiannya. Kenapa? Karena sudah selesai. Intinya semua sampai di 1 ya adik-adik. Kalau belum sampai di 1 maka kita harus bagi terus. Nah, kalau sudah sampai di 1, nah sudah. Jadi faktorisasi prima dari 45, jadi saya ringkas saja. Faktorisasinya faktorisasinya gitu saja adalah, nah tinggal ini lagi. Nah, jadi saya tandai ya. Yang mana dia? Yang ini ya, yang ini, kemudian yang ini. Nah, sekarang tinggal kita kali lagi adik-adik. Nah, faktorisasinya tinggal kita kali yang ini. 5. Oke. Kali. Nah, ini 3 ya. 3 kali. Nah, ini lagi angka 3. Jadi hanya yang bagian sini yang dikali ya, adik-adik. Bisa ya? Nah, sampai di sini belum selesai. Jadi kita harus kalikan lagi yang seperti yang bagian A tadi. Nah, sekarang kita pilih mana angka yang paling kecil dulu ya. Kita pilih angka yang paling kecil dulu. 5 dengan 3 mana yang kecil? 3 ya. Jadi kita tulis di sini 3. 3. Bisa ya, adik-adik? Nah, sekarang 3-nya ini ada berapa? Ada 2 ya. Nah, jadi kita kasih pangkatkan 2 di atas. 2. Oke. Bisa ya? Nah, kemudian kita kali lagi. 5 ya. Kita kali 5. 5-nya ada berapa? Hanya 1 ya. Jadi bisa kita tulis pangkat 1 di atas. Selesai. Bisa ya adik-adik? Jadi yang dimaksud dengan faktorisasinya ya adalah yang ini. Yang ini. 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 1 ya. Ini yang dimaksud dengan faktorisasinya. Bisa ya adik-adik? Jadi hanya itu caranya. Gampang ya? Oke. Jadi kalau masih belum paham, ya bisa ditonton ulang ya. Bisa ditonton terus sehingga adik-adik bisa lebih pahami. Baik, saya berikan tugas ya yang ini. Tugasnya tugas yang ke-11 tentang faktorisasi prima. Nah, ada 2 nomor ya. Adik-adik silakan kerjakan di buku catatan adik-adik, kemudian hasilnya dikirimkan atau difotokan ke saya ya. Oke, bisa ya? Ya. Baik, demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.